Para sahabat radionya orang Semarang, Gajah Mada FM, kiranya kasih karunia Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu kami dipersatukan oleh radionya orang Semarang, Gajah Mada FM. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Nya kami berdoa. Amin. Para sahabat radionya orang Semarang, Gajah Mada FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejak memasuki bulan Desember, umat manusia sedunia memperingati bulan Natal. Bulan kelahiran Kristus, penebus dosa dunia. Sang Ratu Adil, Sang Raja Damai, Sang Hakim yang Adil. Tema peringatan Natal nasional kita, Dia lahir di antara kita. Diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Vokal grup Kesia, Keluarga Indah Usia, Bahtera Kasih, menaikkan pujian Oh Holy Night, Oh malam yang kudus.
Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang diberkati ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memperhatikan, merenungkan, dan saatnya melakukannya. Saudara, beberapa hal penting yang perlu kita tahu dari bacaan kita Yohanes 1 ayat 14. Yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, diam di antara kita. Yang ketiga, kita telah melihat kemuliaannya. Yang keempat, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Mari kita perhatikan satu persatu. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu dalam bacaan firman Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa firman itu sama dengan Tuhan itu, sama dengan Bapa itu. Kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, Pak itu, Tuhan itu, pencipta langit dan bumi, menjadi manusia. Lah kalau menjadi manusia, mungkinkah? Kalau manusia jadi Tuhan, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan pengen jadi apa saja, termasuk pengen jadi manusia, bisa. Nah, Tuhan yang jadi manusia itu namanya Yesus. Ini yang perlu kita catat. Sehingga Yesus itu disebut Tuhan karena Tuhan jadi manusia. Yesus itu penuh kemuliaan Bapa karena memang Yesus penuh kemuliaan Bapa di surga. Yang kedua, Yesus diam di antara kita. Sehingga tema kita, Dia lahir di antara kita. Karena apa? Sejak Yesus Tuhan menjadi manusia, tinggal bersama kita. Dia sudah tidak di surga lagi. Lah surga kosong? Enggak. Karena kuasa Tuhan di surga dan di dunia sama. Sehingga kalau kita melihat matahari ada di sumur, bukan berarti mataharinya masuk sumur. Matahari tetap di sana, tetapi di sumur ada mataharinya. Tuhan ketika jadi manusia, surganya tidak kosong. Itu sebabnya Dia diam di antara kita. Supaya apa? Merasakan seperti manusia. Nangisnya manusia, sedihnya, senangnya manusia. Diam di antara kita. Yang ketiga, kita telah melihat kemuliaannya. Mana ada pimpinan tertinggi manusia, nabi tertinggi dari manusia, tidak ada yang punya kemuliaan seperti Yesus. 5 roti, 2 ikan. Kalkulator kita menjawabnya 7. Itu kalkulator yang tidak rusak. 7. Tapi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, 5 roti tambah 2 ikan bukan sama dengan 7. Jadinya 5.000 orang itu yang laki-laki saja. Kalau ngajak istrinya 10.000. Kalau ngajak anaknya 15.000. Semua oleh 5 roti dan 2 ikan. Semuanya puas. Nyatanya ada turahannya, ada sisanya. Sisanya berapa? 12 keranjang. 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Oleh karena itu, kalau kita mau percaya, saya hanya memberitakan Yesus. Kalau setiap yang mendengarkan suara saya mau percaya,
akan merasakan kemuliaan Yesus. Dan masih banyak lagi. Tidak ada seorang manusia pun seberapa tinggi ilmunya tidak akan pernah bisa membuat mujizat. Tetapi Yesus yang tinggal di antara kita, saya yang menawarkan. Wahai para pendengar radionya Orang Semarang, yuk di Natal ini kesempatan istimewa. Untuk apa? Untuk merasakan kemuliaannya sebagai Tuhan yang jadi manusia. Yang keempat, yang terakhir, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Telah percaya Yesus, Yesus itu bukan anak Allah, bukan. Tetapi Allah yang jadi manusia. Sehingga kalau Yesus anak Allah, anak Bapa, karena apa? Allah jadi manusia. Dan itu satu-satunya, maka disebut anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Yang percaya Yesus, maka penuh kasih karunia itu dapat kita rasakan. Oleh karena itu, saya tidak memberitakan yang lain, kecuali memberitakan nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, sambut Natal. Kita masih, kalau sekarang tanggal 15, masih ada beberapa hari lagi untuk sampai tanggal 25. Memang di Alkitab tidak ada tanggal 25 hari Natal, tidak ada. Tetapi mari kita lahirkan Yesus dalam palungan hati kita. Berikut ini Kesia akan menaikkan pujian Humble Manger, palungan yang sederhana.
Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami bersyukur melalui radionya Orang Semarang, Gajah Mada FM, kami telah mendengar pesan Natal bagi dunia. Ajar kami, Bapa, menerima Yesus Kristus tinggal dalam palungan hati kami, sehingga kelahiran Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dapat kami terjemahkan dalam sikap hidup kami, dalam pikiran, ucapan, dan dalam tutur kata sikap hidup sehari-hari kami. Terima kasih Engkau memberkati radionya Orang Semarang ini berjejaring baik perorangan maupun kelembagaan, sehingga Gajah Mada FM diberkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.